Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Nabi Isa alaihissalam, ternyata ada juga dua nabi yang mempunyai mukjizat untuk menghidupkan makhluk yang sudah mati. Untuk mengetahui selengkapnya, silakan simak video ini ya. Menghidupkan makhluk merupakan salah satu kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Selain itu, Tuhan juga mengatur urusan alam semesta, seperti mengatur peredaran bintang-bintang, menerbitkan matahari di bagian timur, menenggelamkan matahari di sebelah barat, mengatur angin, dan lain-lain. Namun di sini aku akan membahas tentang beberapa nabi yang diberi mukjizat untuk menghidupkan makhluk yang sudah mati. Mukjizat ini ditujukan bukan untuk pamer atau merasa dirinya hebat, tapi mukjizat ini bertujuan supaya kaumnya itu menjadi yakin, menjadi lebih beriman kepada nabi tersebut, dan juga sebagai tanda kebesaran Allah bahwa para nabi itu berdoa dulu kepada Allah Sang Pencipta sebelum diberi mukjizat tersebut. Pengertian dari mukjizat itu sendiri adalah sesuatu kejadian luar biasa yang dianugerahi Allah untuk menguatkan dakwah para nabi terhadap penguasa. Contohnya ketika Nabi Musa bisa membelah lautan, ketika Nabi Ibrahim dibakar tapi bisa selamat, dan lain-lain. Baik, langsung aja kita membahas tentang tiga nabi yang mendapat mukjizat menghidupkan makhluk yang sudah mati. Yang pertama yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini bergelar Ruhullah. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terlahir dan tercipta tanpa campur tangan laki-laki, di mana ibunya seorang wanita yang selalu menjaga diri, menjaga kesucian. Maryam mendapat kabar gembira bahwa akan mendapatkan seorang anak tanpa melalui proses campur tangan laki-laki, di mana rahim Maryam dimasukkan ruh melalui perantara malaikat Jibril sebagai bukti tanda-tanda kebesaran kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan Nabi Isa ini hampir mirip dengan penciptaan Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam tercipta tanpa memiliki ayah dan ibu dan tidak mengalami proses kelahiran. Dalam surat Ali Imran ayat 59 berbunyi, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Beberapa mukjizat Nabi Isa yang dikabari dalam Al-Quran terdapat dalam surat Ali Imran ayat 49. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu,
dan jika kamu benar-benar sungguh-sungguh beriman. Jadi mukjizat itu untuk menguatkan dakwah seorang rasul, tapi kenyataannya hal ini dijadikan sebagai suatu yang dikatakan memiliki sihir, dikatakan bahwa rasul itu ahli sihir. Banyak di antara mereka yang ingkar dan sedikit sekali yang beriman. Bahkan akibat kejadian mukjizat ini banyak yang mempertuhankan Nabi Isa. Bila Nabi Isa dipertuhankan karena bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, bisa membuat burung-burung dari tanah, kemudian burung-burung itu bisa hidup, bagaimana dengan nabi lainnya yang juga bisa atau pernah menghidupkan makhluk dengan izin Allah? Mari kita simak kisah kedua, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim merupakan bapak monoteisme. Nabi Ibrahim bertuhankan Allah semata dan mengajarkan kepada kaumnya bahwa Tuhan itu adalah satu, bukan berupa berhala, bukan berupa benda-benda, bukan berupa ciptaan Allah atau makhluknya, tapi pencipta yang mengatur semua urusan alam semesta ini. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Raja Namrud yang mengaku sebagai dirinya adalah Tuhan karena memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, memiliki ilmu pengetahuan, dan memiliki rakyat yang selalu mendukungnya, yang selalu membelanya. Nabi Ibrahim berusaha untuk berdebat, untuk menyatakan bahwa Allah itu adalah Esa. Allah itu diperkenalkan kepada Raja Namrud sebagai Tuhannya seluruh manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 258, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi Raja Namrud ini untuk mendebat Nabi Ibrahim itu dalam hal menghidupkan dan mematikan, Raja Namrud ini memanggil dua tahanan. Dua tahanan itu, satu dibunuhnya dan satu dibiarkan hidup. Raja Namrud berkata kepada Nabi Ibrahim bahwa dia juga bisa menghidupkan dan mematikan. Satu dibiarkan hidup dan satu dilakukan diputus nyawanya. Tapi bukan seperti itu sebenarnya, bahwa menghidupkan itu memang benar-benar kan menghidupkan dari keadaan mati. Lalu Nabi Ibrahim pun mendebat hal yang kedua. Kalau begitu coba Allah itu bisa menerbitkan matahari di sebelah timur. Coba kalau kamu mengaku Tuhan, Namrud, coba hidupkan di sebelah barat. Ternyata Namrud tidak bisa dan terdiam. Maka memang Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim, walaupun orang zolim itu secara ilmu pengetahuan lebih pintar. Walaupun ayah Nabi Ibrahim seorang tukang pembuat patung, Nabi Ibrahim menentang penyembahan berhala ini. Makanya Nabi Ibrahim merusak patung berhala. Ketika keadaan sepi, Nabi Ibrahim
menghancurkan patung-patung tersebut, dan hanya satu patung yang dibiarkan tidak dirusaknya, yaitu patung yang paling besar. Lalu kapaknya diletakkan di tangan patung tersebut. Ketika patung-patung tersebut diketahui sudah rusak, mereka kemudian menyalahkan Ibrahim, karena Ibrahim adalah satu-satunya tersangka yang menentang penyembahan berhala melalui patung-patung. Kemudian Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Di sini terdapat mukjizat Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim ketika dibakar, dia diselamatkan oleh Allah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 69 berbunyi, kami Allah berfirman, wahai api jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Sahabat-sahabatku yang beriman, rata-rata mukjizat yang ditonjolkan untuk Nabi Ibrahim yaitu tentang kisah pembakaran Nabi Ibrahim, kemudian dia diselamatkan. Padahal Nabi Ibrahim juga mempunyai mukjizat dalam menghidupkan 4 ekor burung yang sudah dicincang. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Allah berfirman, lalu letakkanlah di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam kisah tersebut, burung-burung yang sudah mati tersebut bukan dalam keadaan utuh, tapi sudah dicincang-cincang per bagian, sudah disayat-sayat, sudah dimutilasi. Tapi ternyata dengan kuasa dan izin Allah, dengan satu panggilan saja, semua bagian-bagian yang sudah dicincang itu, semua bagian-bagian sudah dirusak itu bisa hidup kembali dan bisa kembali seperti semula. Selanjutnya, Nabi yang ketiga yang bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bergelar Kalimullah, yaitu Nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa ini berdakwah kepada Raja Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dalam menyampaikan dakwah, Nabi Musa dan Nabi Harun datang menemui Raja Fir'aun. Di sana terjadi suatu dialog. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu? Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayainya. Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan? Musa berkata pula, Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu. Fir'aun berkata, sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila. Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal. Fir'aun berkata, sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan. Karena Fir'aun semakin menyerang dan menyiksa kaum Bani Israel,
Maka Nabi Musa kemudian membawa kaum Bani Israel tersebut dari ancaman dan kejaran tentara Fir'aun. Semuanya lari, dan ketika sampai di suatu lautan, Nabi Musa mendapatkan mukjizat, yaitu membelah lautan sehingga bisa menyeberang. Kemudian Raja Fir'aun menyusulnya di lautan tersebut dan mati ditenggelamkan di Laut Merah. Selama ini, kisah mukjizat Nabi Musa yang selalu ditonjolkan yaitu mengenai kisah Nabi Musa dalam membelah lautan. Ternyata ada kisah Nabi Musa pernah menghidupkan orang yang sudah dibunuh untuk mengetahui siapa pelaku yang membunuhnya tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 72 berbunyi, "Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan." Jadi di sini mereka berusaha mencari pembunuhnya, dan akhirnya mereka menyatakan, "Wahai Musa, engkau Nabi Allah, maka tanyakanlah kepada Allah, siapa yang membunuh laki itu?" Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina. Dalam surat Al-Baqarah ayat 73 berbunyi, "Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti." Jadi dengan bagian anggota dari sapi betina tersebut, orang yang sudah mati itu meninggal dan hidup kembali dengan izin Allah. Lalu orang yang meninggal itu berkata, siapa yang telah membunuhnya. Demikianlah Allah mengungkap tentang pembunuhan itu melalui mukjizat Nabi Musa. Demikianlah kisah 3 nabi yang mendapatkan mukjizat dalam menghidupkan makhluk yang sudah mati. Sehingga dengan video ini bisa diambil kesimpulan bahwa bukan sekedar Nabi Isa saja yang mendapatkan mukjizat menghidupkan orang yang meninggal, tapi ada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi dengan ini ada suatu kesimpulan bahwa mukjizat ketiga nabi yang pernah menghidupkan makhluk yang sudah mati tidak bisa disamakan atau diartikan sebagai Tuhan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan bukan sekedar menghidupkan dan mematikan saja, namun sebagai pengatur alam semesta, pemberi rizki. Jadi di sini itu bahwa para nabi itu bertujuan menyampaikan risalah dan untuk supaya orang-orang mempercayainya, menguatkan keimanannya, maka terdapat mukjizat-mukjizat. Seperti contohnya tadi Nabi Ibrahim bisa menghidupkan keempat burung untuk menambah keimanannya, meyakinkan bahwa Allah sebagai pencipta. Begitu juga dengan Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati karena di situ ada suatu tujuan untuk mengungkap siapa dalang pembunuhan yang membunuh orang yang meninggal itu, karena yang meninggal itu meninggalkan harta yang banyak dan ahli warisnya menuntut siapa yang membunuhnya. Mungkin demikian dari kisah-kisah ini, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.